Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami yang berjudul Peranan Keluarga dalam Pembinaan Kebiasaan Makan Anak. Baik, jadi adapun anggota kelompok kami yang pertama Diva Asila, yang kedua Isan Anugrah, yang ketiga Nilsi Elvenita, dan yang terakhir Sabrina Elvira Kali. Baik, jadi yang pertama-tama yang kita ketahui adalah kebiasaan makan anak terbentuk sejak dini dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Nah, pola makan sehat anak sangat penting untuk masa pertumbuhan, perkembangan otak, dan pencegahan penyakit di masa depan. Nah, keluarga menjadi role model utama bagi anak dalam memilih dan menikmati makanan mereka. Baik, perkenalkan nama saya Sabrina Elvira Kali. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan anak. Jadi poin pertama itu ada ketersediaan makanan di rumah. Jenis makanan yang ada di rumah sangat menentukan apa yang akan dimakan anak. Yang kedua itu ada pola makan orang tua. Kebiasaan makan orang tua secara langsung ditiru oleh anak. Yang ketiga itu ada cara orang tua memberikan makan atau feeding practice. Merupakan teknik atau metode yang digunakan orang tua saat memberi makan anak, misalnya memaksa anak, menghadiahi anak, atau sabar dalam memberikan makan kepada anak. Yang selanjutnya itu lingkungan makan atau suasana makan ataupun aturan makan. Suasana saat makan, misalnya suasana menyenangkan atau tegang, dan adanya aturan makan yang jelas. Selanjutnya itu pengetahuan gizi keluarga, pemahaman keluarga mengenai pentingnya gizi yang baik dan seimbang. Slide selanjutnya yaitu ada peran orang tua sebagai role model. Anak dapat meniru kebiasaan orang tua. Ini adalah prinsip utama. Jika orang tua makan sayur dan buah, maka anak cenderung akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang tua. Adapun poin kedua yaitu mendorong anak melakukan hal yang sama. Selain mencontoh, orang tua juga perlu secara aktif mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang tua. Yang poin ketiga itu hindari perilaku negatif. Jangan sering menunjukkan kebiasaan negatif seperti sering jajan makan tinggi gula dan tinggi lemak. Selanjutnya yaitu ada menciptakan lingkungan makan positif. Jadi ada pada poin pertama yaitu menyediakan makanan sehat yang mudah dijangkau anak. Hal ini itu dapat memudahkan anak memilih cemilan atau makanan utama yang bernutrisi bagi anak. Yang kedua itu atur jadwal makan yang teratur. Ini dapat diterapkan dengan tiga kali makan utama dan 2 kali makan selingan seperti snack secara rutin. Yang poin ketiga itu ciptakan suasana makan yang senang dan tanpa gangguan. Makan harus menjadi momen menyenangkan, hindari sambil menonton HP ataupun menonton TV. Selanjutnya itu ada mengajari anak makan bersama keluarga. Momen kebersamaan ini memperkuat ikatan dan memungkinkan anak meniru perilaku makan positif. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang praktik pemberian makan yang baik, yaitu gunakan pendekatan responsive feeding, yaitu dengan menawarkan makanan secara ramah dan tanpa pemaksaan. Yang kedua, memberi waktu pada anak untuk mengenal makanan dan menghargai sinyal lapar dan kenyang anak, serta hindari memaksa, mengancam, atau menyuruh anak agar mau makan. Selanjutnya itu ada memberikan pendidikan gizi sejak dini, yaitu kenalkan berbagai jenis pangan seperti sayur, buah, protein hewani, dan protein nabati. Nah, ajak anak ikut menyiapkan atau memilih bahan makanan yang anak suka. Yang kedua, beri penjelasan sederhana tentang manfaat pada makanan, seperti wortel bagus untuk mata, ikan bagus untuk kesehatan otak. Dan yang ketiga itu biasakan anak membawa bekal sehat dari rumah. Nah, adapun cara pengaturan menu seimbang untuk di rumah, yaitu kita menerapkan prinsip isi piringku, yang dimana di dalam satu piring tersebut terdapat 1/2 sayur dan buah, dan 1/4 masing-masing yaitu protein dan karbohidrat.
dan juga meminimalkan makanan ultra processed food seperti minuman yang manis, snack tinggi garam, makanan cepat saji. Dan gunakan metode memasak yang lebih sehat seperti mengukus, merebus, dan menumis ringan dengan minyak yang sedikit dan yang lebih sehat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dan kebiasaan jajan. Pada bagian ini, kita akan membahas pentingnya peran orang tua dalam mengawasi kebiasaan jajan anak. Saat ini di sekitar rumah atau sekolah banyak sekali jajanan yang dijual bebas, namun tidak semuanya aman. Karena itu, orang tua perlu mengawasi jenis makanan yang dibeli anak dan memastikan jajanan tersebut bersih serta tidak mengandung bahan yang berbahaya. Selain itu, anak juga perlu diajarkan cara memilih jajanan yang sehat, misalnya menghindari makanan yang terlalu berwarna mencolok atau digoreng berulang kali. Hal yang tidak kalah penting adalah membatasi uang jajan dan menyediakan alternatif seperti membawa bekal sehat dari rumah. Ini membantu anak terbiasa dengan pilihan makanan yang lebih baik. Kemudian, ada pun tantangan dalam pembinaan kebiasaan makan. Dalam membentuk kebiasaan makan yang baik, orang tua sering menghadapi beberapa tantangan. Pertama, ada anak yang susah makan, baik kurang nafsu makan maupun bosan dengan jenis makanan tertentu. Kedua, ada anak yang picky eater, hanya mau makan makanan tertentu, sehingga variasi makanannya menjadi terbatas. Ketiga, pengaruh media dan iklan juga sangat kuat. Anak mudah tertarik pada makanan cepat saji atau jajanan yang tidak sehat karena terlihat menarik di televisi atau internet. Selain itu, kesibukan orang tua juga sering membuat pendampingan makanan kurang optimal. Solusinya adalah orang tua perlu konsisten, sabar, dan menciptakan lingkungan makanan yang positif di rumah. Misalnya, makan bersama keluarga, memberikan contoh kebiasaan makan sehat, dan memperkenalkan makanan baru secara bertahap. Adapun kesimpulan dari semua materi, yaitu secara keseluruhan, keluarga memegang peranan penting dalam membentuk pola makan anak. Apa yang dilihat di rumah, baik kebiasaan makan orang tua maupun jenis makanan yang disediakan, akan menjadi contoh langsung bagi mereka. Dengan menjadi role model, menciptakan lingkungan makan yang positif, memberikan edukasi sejak dini, dan menyediakan makanan sehat secara konsisten, orang tua dapat membantu anak membangun kebiasaan makan yang lebih baik. Jika kebiasaan baik ini ditanamkan sejak kecil, maka anak akan mendapatkan manfaat jangka panjang bagi kesehatannya.